Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Jurnal Kotim hari ini akan segera saya sampaikan. Bersama saya Muhammad Haikal, inilah Jurnal Kotim selengkapnya. Mengawali informasi kita kali ini, pemirsa, seorang bayi berusia 3 tahun pada Rabu lalu ditemukan di Semak Belukar, Jalan Soekarno, Lingkar Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bayi naas yang mengalami penyakit gizi buruk dengan banyak luka memar di tubuhnya itu diduga kuat dibuang oleh orang tuanya. Bayi berusia sekitar 3 tahun tersebut ditemukan dengan kondisi pakaian basah kuyup dan meringkuk kedinginan di Semak Belukar pinggir jalan Lingkar Luar Kota Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang. Bayi berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh 2 orang warga yang kebetulan melintas. Di samping juga terdapat sebuah tas berisikan perlengkapan dan makanan bayi. Bayi tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Baamang 2 Sampit, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Hasil pemeriksaan sementara, bayi yang baru bisa merangkak ini terlihat mengalami banyak luka memar dan berdarah di tubuhnya, mulai dari kepala, hidung, punggung hingga leher serta sayatan akibat rumput ilalang. Bayi ini juga mengalami penyakit gizi buruk atau stunting dengan berat badan 7,3 kg dan tinggi badan 78,5 cm. Bayi yang awalnya stres dan terus menangis serta mengeluarkan kalimat ibu dan ayah tampak lebih tenang setelah mendapat penanganan secara medis. Dilihat dari kondisinya, anak ini mengalami gizi buruk. Nah, jadi ada luka lecet di hidung dan bekas-bekas karena di dia sekitaran ilalang kan rumput-rumput tajam, jadi banyak bekas goresan dan melihat juga ada luka di sekitaran kepala dan bekas-bekas luka-luka di sini sebelumnya. Kalau luka dari kepala ini kemungkinan ada bekas jatuh. Kemudian yang samping sini juga dan di belakang sini ada bekas lecet. Nah, kalau di sini ada bekas luka-luka sebelumnya, tapi kurang tahu itu bekas luka apa di sininya. Kalau untuk yang badan-badan semua penuh goresan karena kan dia di ilalang. Ilalang itu kan tajam-tajam rumputnya. Nah, dan dia di situ merangkak dari hamparan ilalang itu dia merangkak jalan ke pinggir jalan. Alhamdulillah anaknya sudah kami kasih makan, sudah dikasih segala biskuit untuk balita gizi buruk dan sudah didapat penanganan pemasangan infus. Alhamdulillah dia sudah kondisinya lebih baik dan sudah tidak kedinginan. Anaknya sudah anteng. Tadi pertama datang dia menangis-nangis nyebut mama, abah, mama, abah. Nah, dia sekarang sudah tenang. Kasus pembuangan bayi tersebut saat ini telah ditangani aparat kepolisian sektor Baamang. Selain berusaha mencari pelaku pembuangan bayi, aparat kepolisian juga akan berkoordinasi dengan dinas sosial setempat untuk penanganan bayi selanjutnya. Nah, jadi penanganan kami selanjutnya, kami akan buat laporan kejadian, laporan polisi. Kami akan berkoordinasi dengan puskesmas dan dinas sosial terkait dengan penanganan selanjutnya terhadap penemuan bayi ini. Barang bukti ini ada beberapa pakaian ya, pakaian ini pampers yang memang diletakkan di samping bayi dan beberapa makanan seperti dot ya, susu ya, susu dan snack makanan. Jadi memang dugaan kami bayi tersebut sengaja ditinggal di semak-semak, tapi tetap dikasih dot dan beberapa makanan di samping bayi tersebut. Dalam mencari pelaku pembuangan bayi, Polsek Baamang juga akan berkoordinasi dengan polsek-polsek di lingkungan Polres Kota Waringin Timur, termasuk dengan polres-polres lainnya di Polda Kalimantan Tengah. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Dewan Pengurus Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar peringatan hari ulang tahun yang keempat pada 31 Oktober lalu. Momen ini pula sebagai konsolidasi bagi upaya memenangkan para caleg di 3 daerah pemilihan baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Dalam sambutan salah satu caleg yang akan bertarung di pemilu legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Tengah daerah pemilihan 2 meliputi Kotim dan Seruyan, Suryadi Syahputra mengatakan semoga jalan menuju pemilu 2024 mendatang bagi Partai Gelora Kotim mendapat kelancaran dan kemudahan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan dalam sambutan Dewan Pembina Partai Gelora Kota Waringin Timur, Haji Pujo Darmanto menegaskan perjalanan dalam merintis berdirinya partai besutan Ketua Umum Muhammad Anies Mata di Kota Waringin Timur ini penuh berliku. Namun optimisme tersebut terwujud hingga berhasil membentuk 153 pengurus DPD hingga DPC serta 688 tim relawan Partai Gelora di Kota Waringin Timur. Pilkada Kotim 2020 dengan sebagai partai pendukung. Pada saat itu Partai Gelora mempunyai kepengurusan 153 pengurus, baik itu DPD maupun DPC, dan 688 tim relawan Partai Gelora. Dan alhamdulillah bisa mengantarkan Bapak Bupati Halikin dan Ibu Irawati sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2020 sampai 2024. Mungkin itu sebagai cikal bakal dari awal berdirinya Partai Gelora di Kotim. Sementara itu dalam arahan Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Gelora Kota Waringin Timur, Samsul Bahri, menyatakan bangga jajaran pengurus baik DPD, DPC, para caleg hingga kader dan simpatisan turut bersukacita merayakan milad keempat Partai Gelora Kota Waringin Timur ini. Hari malam ini saya mengumpulkan seluruh DPD Partai Gelora, baik pun DPC, untuk mengadakan milad Partai Gelora. Harapan saya Partai Gelora semakin dikenal di masyarakat, mudah-mudahan dicintai masyarakat. Insya Allah Partai Gelora akan ada mengantarkan calegnya ke DPR Kabupaten. Samsul Bahri kembali memberikan semangat kepada seluruh jajarannya untuk memiliki tekad kuat dan bersatu padu dalam upaya mencapai target untuk minimal meraih 1 kursi di setiap daerah pemilihan atau dapil. Maupun untuk target hingga dapil 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di pemilu 2024 mendatang. Semoga Partai Gelora dapat diterima masyarakat terutama di Kotim dan di milad keempat ini, Partai Gelora sukses dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan visi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia. Normansa, Hayat TV. Dari informasi olahraga, klub Nonaim FC sukses melangkah ke babak selanjutnya usai membungkam Menteng FC dengan skor 2-0. Laga tersebut merupakan partai pertama dari turnamen sepak bola Haji Agustiar Sabran Cup kedua yang berlangsung di Stadion 29 November Sampit, Rabu lalu. Sejak babak pertama dimulai, Nonem FC dengan kostum kuning hitam dan Menteng FC dengan kostum putih-putih sama-sama berinisiatif melakukan serangan dengan memanfaatkan lebar lapangan. Meski demikian, suplai bola lebih banyak di daerah tengah lapangan akibat rapatnya barisan pertahanan kedua tim. Namun 10 menit berikutnya Nonem FC mulai menemukan pola permainan sehingga lebih banyak menguasai suplai bola dari kaki para pemainnya hingga mampu merobek gawang lawan di menit ke-12 dan unggul 1-0 atas Menteng FC. Tertinggal 1 gol, Menteng FC menerapkan pengawalan ketat di setiap lawan saat melewati lapangan tengah. Tentunya di antara kedua kesebelasan ingin membuktikan siapa yang terbaik pada laga penuh prestisi dan gengsi ini. Unggul dari segi fisik dan kebugaran pemainnya, Nonem FC tanpa mengenal lelah terus berupaya menjebol gawang lawan.
Akibatnya, tempo permainan semakin meninggi, bahkan tidak jarang terjadi benturan keras antar pemain. Di laga ini, kemenangan Nonem FC harus ditebus dengan dikeluarkannya 3 kartu kuning bagi pemainnya. Wasit juga memberikan 1 kartu kuning untuk Menteng FC. Pada laga yang berlangsung selama 2 kali 45 menit tersebut, Nonem FC akhirnya berhasil memenangi laga ini dan sukses membungkam Menteng FC dengan skor akhir 2-0. Normansa, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, klub pendatang baru Es Parman FC sukses mengawali debutnya usai menggila Ziva FC dengan skor telak 5-1. Namun di laga yang diwarnai dengan permainan keras ini, wasit harus mengeluarkan 8 kartu untuk kedua tim. 1 diantaranya kartu merah untuk pemain Ziva FC dan ini berlangsung pada Rabu lalu. Kedua tim yakni Es Parman FC dengan kostum merah hitam dan Ziva FC dengan kostum putih ungu terlebih dahulu melakukan opening seremoni hingga dilanjutkan sesi foto bersama. Saat laga dimulai, kedua tim langsung memperagakan pola permainan menyerang dengan variasi operan bola pendek dan panjang. Sebuah gol cepat cukup mengagetkan pemain Ziva FC di menit keempat saat terjadi kemelut di depan gawang hingga berbuah gol yang dicetak Koko DA bernomor punggung 9 untuk keunggulan Es Parman FC. Tertinggal 1 gol, Ziva FC terus menekan hingga merepotkan barisan pertahanan lawan dan mampu menyamakan skor menjadi 1-1 melalui gol yang dicetak Saiman di menit ke-12. Skor imbang membuat laga semakin seru dan di menit ke-17 kembali gawang Ziva FC bergetar melalui gol yang dicetak Koko DA. Selang di 4 menit berikutnya, Es Parman FC memperbesar keunggulan melalui gol Rizky Ramadan menjadi 3-1. Berikutnya aroma permainan diwarnai berbagai pelanggaran keras dan nyaris terjadi kericuhan hingga wasit harus mengeluarkan kartu kuning untuk Denny Irawan dari Es Parman FC di menit ke-29. Secara beruntun 4 kartu kuning kembali diberikan untuk pemain kedua tim sekaligus menutup laga babak pertama dengan skor 3-1 untuk keunggulan Es Parman FC. Merasa di atas angin, alur serangan Es Parman FC terus menggila dengan mengobrak-abrik pertahanan lawan dari segala penjuru. Hasilnya di menit ke-68, Koko DA sukses melakukan hat-trick melalui gol yang tercipta melalui titik putih dan merubah skor menjadi 4-1. Satu gol kembali bersarang di gawang Ziva FC melalui kaki M. Ahbani di menit ke-86. Berbagai pelanggaran keras terus terjadi hingga wasit harus mengeluarkan kartu merah untuk David. Di laga ini, Es Parman FC sukses meraih kemenangan dengan skor akhir 5-1 atas Ziva FC. Manajer Es Parman FC Sapari mengatakan pemainnya mampu bermain kompak dan padu sekaligus ingin menyajikan laga yang menghibur bagi penonton. Oh, yaitu saya sama anak-anak Kompak ya. disuruh kompak, semangat dan jangan kasar. Kita tunjukkan pemain yang terbaik untuk biar enak dilihat sama penonton.
karena eksperimentasi ini kan awal-awal, ya baru bang. Jadi harus menyajikan tontonan yang bagus. Kenapa saya panggil pemain-pemain dari luar? Yaitu motivasi saya untuk memperlihatkan pemain ini loh yang bagus untuk anak-anak di Sampit ini yang masih muda. Ya. Atas kemenangan ini, pola permainan akan dievaluasi guna menatap laga di babak selanjutnya. Normansa, Hayat TV. Transaksi jual beli emas perhiasan masih berjalan seimbang antara penjualan dan pembelian meski terjadi kenaikan yang signifikan. Memasuki November 2023, emas perhiasan kadar 99 tembus di harga Rp980.000 per gramnya. Konflik Timur Tengah yang melibatkan Palestina dan Israel disebut akan berimbas negatif bagi pasar saham. Meningkatnya resiko global yang diakibatkan perang tersebut membuat investor beralih ke aset safe haven, dan hal inilah yang membuat harga emas dunia menguat beberapa hari terakhir ini. Owner toko emas mitra baru di PPM Sampit, Haji Sani, mengatakan naiknya harga emas dunia turut mendongkrak harga jual emas perhiasan dalam sepekan terakhir. Meski terjadi kenaikan yang cukup signifikan, menurut Haji Sani, transaksi jual beli masih berjalan seimbang antara penjualan dan pembelian. Tercatat akhir Oktober harga emas perhiasan kadar 99 saat ini tembus Rp980.000 per gram. Sedangkan untuk emas kadar 750 dijual Rp820.000 per gram. Selanjutnya untuk emas kadar 700 di kisaran Rp775.000 per gram. Sementara emas kadar 420 dibanderol Rp500.000 dan kadar 375 dijual dengan harga Rp460.000 per gram. Diprediksi harga emas akan semakin melonjak beberapa pekan ke depan di bulan November seiring panasnya peta perpolitikan di Timur Tengah. Yunus Muammariza, Hayat TV. Pada bulan Oktober 2023 ini gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit mengalami inflasi sebesar 0,57% dengan indeks harga konsumen sebesar 118,07%. Inflasi gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit pada Oktober 2023 terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, kelompok kesehatan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pakaian dan alas kaki, dan kelompok pendidikan. Inflasi tahun kalender Oktober 2023 terhadap Desember 2022 untuk gabungan Kota Palangkaraya dan Sampit tercatat sebesar 2,10% dan inflasi tahun ke tahun Oktober 2023 terhadap Oktober 2022 sebesar 2,51%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Oktober 2023 antara lain beras, daging ayam ras, bensin, cabai rawit, ikan nila, kacang panjang, angkutan udara, ikan baung, ikan gabus, dan kentang. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Oktober 2023 antara lain bawang merah, telur ayam ras, bawang putih, ikan layang, terong, minyak goreng, ikan tongkol, telepon seluler, ikan lele, dan baju muslim wanita. Yunus Muammariza, Hayat TV. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2023 di Sampit secara umum menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Oktober 2023, Sampit mengalami inflasi sebesar 0,48% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 118,88 pada September 2023 menjadi 119,45 pada Oktober 2023. Dengan tingkat inflasi tahun kalender Oktober 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 2,11 dan tingkat inflasi tahun ke tahun Oktober 2023 terhadap Oktober 2022 sebesar 2,48%.
Inflasi pada Oktober 2023 di Sampit terjadi karena adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok pendidikan, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran relatif stabil. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan indeks harga dan memberikan andil inflasi di Sampit pada Oktober 2023 antara lain daging ayam ras, beras, bensin, cabai rawit, ikan nila, ikan selar, ketimun, rimbang, gula pasir dan ikan bawal. Sementara itu beberapa komoditas yang mengalami penurunan indeks harga antara lain terong, telur ayam ras, bawang putih, bawang merah, ikan tongkol, udang basah, semangka, air kemasan, ikan layang, dan tomat. Yunus Muammariza, Hayat TV. Informasi tadi menjadi bagian akhir dari jumpa kita kali ini di Jurnal Kotim. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.